Ada yang sudah selesai semua sampai laporan keuangan. Lalu ada yang Belum Bu, saya kemarin juga sudah ngobrol sama teman-teman kelas, katanya terlalu dadak infonya. Jadi saya sudah nyuruh teman-teman buat nyelesain Selasa depan. oke. Nah, saya nggak ada karena kan nggak dicicil. Tuh, saya nggak dicicil itu. Karena kenapa? Karena dipaskan sama pertemuannya. Itu maksudnya. Oke, saya kasih waktu sampai akhir bulan ya. Akhir bulan kan pertemuan terakhir. Jadi saya beri waktu sampai akhir bulan ya untuk penyelesaian laporan keuangan. Jadi kan saya uh, ulangi dari awal kan, saudara nggak apa-apa mengerjakan, maksudnya nyicil ngerjakan, nggak usah menunggu apa yang saya suruh. Jadi setiap pertemuan itu langsung, ya bukannya saya membandingkan enggak, cuman kemarin itu karena kelas saya kan ngajar kelas semester 3 itu praktikum ini kan kalau di kurikulum baru kan semester 3. Di semester 3 itu saya tantang gini, kalau saudara bisa menyelesaikan sampai laporan keuangan, berarti saudara bisa hampir sama lah dengan semester 7. Jadi bukan semester 3 kelas reguler pagi, sore sama karyawan. Saya mengajarnya khusus kelas semester 3. Yang kalau praktek akuntansi hanya semester kelas ini. Kemudian lama nggak ada kuliah, karyawan itu saya terakhir tuh ke tanggal 7 November, saya ketemu lagi tanggal 12 November, berarti berapa minggu. Nah, setelah itu saya warning, nggak apa selesaikan sampai tugas itu juga ada hampir 2 minggu. Kalau seminggu 2 mingguan. Itu saya hanya bilang ini, selesaikan tugas sampai tanggal sekian. Lebih dari itu saya tidak mau terima. Saya anggap saudara tidak mengerjakan. Kemarin hari Minggu saya online sama mereka itu. Ada pertanyaan enggak? Sudah sampai ke mana? Sudah selesai semua, Bu. Berarti alhamdulillah, berarti mereka sudah tahu karakter saya karena sudah saya satu tahun ngajar mereka. Terus saya tambahkan, saya berdasarkan kesepakatan Pak Jono, Pak Andrianto sama saya, itu kalau dosa sudah selesai materinya, menambahkan untuk PPN masukan sama PPN keluaran. Saya tantang mereka selesaikan itu PPN masukan PPN keluaran, tapi tidak dimasukkan ke laporan keuangan, hanya di perhitungan saja. Kemudian PPN keluarannya berapa, PPN masukannya berapa, kemudian saudara jurnal nanti pada saat 2 minggu lagi kita ketemu. Saya tanya, kalau bisa jawab saya kasih poinnya 100. Anak pagi juga sama seperti itu. Jadi saya tidak membedakan, sudah saya awal dari kemarin sebelumnya dicicil, karena ini kan sama saudara kalau bisa semuanya, bisa menyelesaikan semuanya, berarti saudara bisa selain mampu untuk nanti pada saat saudara kerja di accounting, ya accounting di istilahnya ini masih manual. Kalau saudara nanti sudah ketemu softwarenya Accurate, softwarenya Zair, softwarenya Seven Soft atau softwarenya Mayop, nah itu agak sedikit pusing karena kalau sudah pakai software atau aplikasi, saudara masukkan salah jurnal itu sudah istilahnya balik lagi dari awal, ya dari awal. Jadi saya kalau saudara konsep manualnya sudah matang, sudah paham benar, sudah tahu alurnya, pasti nanti pada saat saudara kerja di accounting
itu saudara lancar istilahnya. Meskipun nanti accounting maupun auditor, audit itu juga ngarahnya ke jurnal juga. Sama nggak sesuai nggak jurnal ini sesuai dengan SHK yang berlaku. Itu seperti itu. Untuk hari ini, pertemuan hari ini, gimana Nisa? Budi keberapa Nisa? Halo, Nisa. Kalau untuk terakhir itu bukti 9 sampai 93 Bu, dari Enggak, bukti 84. hari ini. Sesuai RPS-nya buktinya sampai bukti keberapa? Dari keberapa sampai keberapa? Pertemuan ke 10 ya? 10 apa 11 Nisa? Pokoknya hari Bu. ke 11 ya? Ya ke 11 ya Nisa ya? Iya Bu, 11. Oke, berarti akhir bulan itu berarti tanggal 29 minggu terakhir ya, teman terakhir. Jadi saya kasih waktu sampai minggu terakhir, saudara selesaikan sampai laporan keuangan, kemudian kan waktunya cukup kan ya, sudah 2 minggu lebih, sekarang tanggal 15 sampai tanggal 28 kan berarti 13 hari ya, 13 hari atau 2 minggu lah. Saudara menyelesaikan sampai laporan keuangan, saya tambahkan juga sama seperti ya semester 3 ya, itu saya tambahkan saudara hitung PPN masukan, PPN keluaran ya, kemudian saudara buat jurnal, tetapi tidak dimasukkan ke dalam buku besar dan laporan keuangan, hanya perhitungan dan jurnal PPN saja. Nanti saudara kerjakan di buku hijau. Buku hijau tuh yang buku form tuh ya, di baliknya. Entah itu di baliknya neraca lacur, laporan keuangan atau dimanapun, pokoknya yang terakhir itu. Jadi yang terakhir untuk perhitungan PPN keluaran, PPN masukan, kemudian saudara jurnal. Nanti kalau pada saat akhir pertemuan dan juga saya sampaikan kisi-kisinya nanti untuk WS-nya apa, ya nanti saya tanyakan, siapa yang bisa menjawab saya kasih poin nilai 100 ya. Oke, PPN keluaran itu dari mana PPN keluaran itu? Perhitungnya dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari mana Mohon PPN? maaf Bu Fitri, bisa ulangi lagi Bu. Untuk kan terakhir minggu pertemuan ke-13 kan paling pertemuan ke-13 ya. Nah, pas pas akhir bulan tanggal 29 Desember ya. Itu saya instruksikan untuk mengerjakan atau menyelesaikan sampai laporan keuangan, yaitu post closing trial balance ya. Post closing trial balance itu apa Bu ya, pokoknya post closing trial balance saya nggak tahu, yaitu neraca saldo setelah penutup ya. Saudara selesaikan sampai neraca saldo setelah penutup, nggak usah surat pembalik, karena secara umum mayoritas itu perusahaan menyelesaikannya hanya sampai neraca saldo setelah penutup. Karena kenapa? Karena sebagai dasar untuk saldo awal bulan berikutnya. Nah, saya tambahkan tugas lagi, tapi tidak usah dimasukkan ke dalam buku besar dan laporan keuangan, yaitu saudara hitung PPN keluaran, PPN masukan, kemudian saudara jurnal. Nanti pada saat akhir pertemuan online, nanti saya tanya, nanti kalau pada saat saya tanya jurnalnya berapa PPN-nya, berapa keluarannya, jurnalnya apa, itu nanti saudara kalau yang jawab saya kasih poin 100, saya tambahkan ke nilai aktivitas ya. Oke, ada yang mau bertanya?
Monggo silakan. Ada yang bertanya? Halo, nggak ada? Belum ada, Ibu. Oke, sekarang saya tanya, untuk PPN keluaran itu besarannya dari mana ya? Kalau untuk menghitung, Dari harga jual, Bu. Dari penjualan, Ibu. terus itu toh dari penjualan aja. Penjualan kredit atau penjualan tunai atau penjualan dua-duanya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya dikalikan 10%, Ibu. Kalau PPN masukan Pembeli. Dari harga beli. Pembelian kredit atau pembelian tunai. kalau retur pakai PPN nggak ya? Pakai, Bu. Oke, saudara hitung ya PPN masukannya dari pembelian tunai kredit dan retur, pembelian atau memang debit, PPN keluaran dari penjualan tunai kredit dan retur penjualan. Oke, hari ini pertemuannya bukti keberapa Nisa? 97 sampai 100, Bu. Teman 11 loh ya. 11, Iya, Bu. 97 sampai 100. 97 sampai 100. Yang mau ditanyakan untuk 97 sampai 100? Bu, saya mau bertanya, Bu. Apa? Di bukti yang sebelumnya dari bukti 97 kurang tahu buktinya nomor berapa karena saya sudah di rumah jadi nggak bisa lihat buku. Itu ada, Bu, sepertinya bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk itu, Bu. Itu di nominalnya bentar. Nah, di piutangnya itu totalnya 795.600. Tapi di bukti transaksi itu, Bu, dia nerimanya itu 779.680. Sedangkan kalau 795.600, iya, Sebentar. ya, Itu bukti keberapa? Kalau sebenarnya bisa saya kalau mau bukti berapa kan bisa lihat gitu loh. Lah sama kalau bisa ngomong gitu lah, kalau nak bukti ini terus saya koreksinya dari mana? ya mungkin teman-teman ada yang tahu CV Andika, Bu. Nah, jawab ya apa ini di CV Andika itu bukti keberapa CV Andika itu? Ada yang tahu dah? CV Andika itu di keberapa? Tanggal 22. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk lihat bukti keberapa. Bukti nomor 81, Ibu. Yang waktu itu sempat saya tanyakan itu, Ibu. Oh, 779. Terus kalau di bukti transaksinya 779 ya. Terus selisihnya berapa? Selisihnya Rp8 saja, Bu. Walah, Rp8 kak material. Apa-apa. Itu selisih pembulatan nih. Nggak apa-apa selisih. Jadi sesuai dengan perhitungan atau tetap sesuai dengan bukti transaksinya, Bu? Perhitungannya 80 ya? Iya, 680. Terus kalau yang 688. perhitungannya, 688. Ya, oh 688. Kalau yang bukti transaksinya perhitungannya 680. 80. Berarti Iya. 680 aja sesuai buktinya. Oh iya, Bu, siap. Yang lainnya ada mau bertanya? Bu Fitri, saya izin bertanya, Ibu. Oke, monggo Via. Tapi ini, Ibu, bukan mengenai tugas minggu ini. Ini persediaan untuk supplies itu, Ibu. Itu kan di buku besar saya yang saya hitung itu saldonya itu 131.000, tetapi saat di penyesuaian itu, Ibu, jumlah saldo akhirnya itu 143.500. Ada selisih 12.500 kan, Ibu. Itu kan berarti suppliesnya bertambah kan ya, Bu? Ini kan sisa perlengkapan toko kan berarti yang tidak terpakai. Yang belum terpakai maksudnya. Nah,
Di saldonya berapa? Saldonya via terakhir tanggal ini 131.000. berapa? 131.000, Ibu. Berarti nambah ya? Nggih. Tidak ada pembelian perlengkapan lainnya? Ada, terakhir itu 54.000, Ibu. Sehingga saldo terakhir tanggal 31 131. 131. 131. Nggih. Berarti ini koreksinya harusnya ini nambah. Nambah Nggih, itu kok Bu. ya, nambah kan ya. Berarti 143 500 131. Iya, berarti koreksinya nambah itu. Berarti kalau nambah di kreditnya itu mengurangi kas kan, Bu? Bukan. Bukan mengurangi kas. Oh, bukan kas untuk kredit. Bukan. Ini masuk ke ini hitungannya salah apa benar harusnya 100. Ini aja, ini sisa perlengkapannya bukan 143 103 aja. Oh, enggak, Ibu. 103 gitu, ke, Bu. Ya, soalnya kan kalau misalnya bisa sih dikoreksi, cuman nanti ya kalau apa namanya kan yang lainnya tahu ya. Kalau yang lainnya nggak tahu kan bingung. Harusnya itu kan soalnya juga akunnya juga nggak ada saldo laba. Harusnya itu masuk ke saldo laba atau masuk ke selisih persediaan yang masuk pendapatan. Jadi selisih persediaan masuk misalnya masuk pendapatan atau selisih persediaan. Jadi jumlahnya kalau jumlah koreksinya kalau seperti kasusnya ini berarti perlengkapan pada selisih perlengkapan di pendapatan dalam kurung selisih perlengkapan. Tapi kalau istilahnya soalnya kan akunnya nggak ada kan ya pendapatan atas selisih perlengkapan kan? Oke, Bu. Udah itu diganti aja 103 aja. 103 500. Nanti 103 500 atau iya. 103 pas, Ibu? 103 500 no. Sisa perlengkapan kan 143 500 kan ya. Nanti Oke, Bu. di dalam kurung dicoret dalam kurung 103 500. Dari itu nanti kan secara umumnya itu kan berarti ada pemakaian dari 131 ke 103 berarti ada pemakaian sekitar 31.000 kan ya. Oke, Bu. Nah, itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih, Bu Fitri. Iya, ya, sama-sama. Yang lainnya juga sama ya. Nanti kalau misalnya ketemunya itu sama seperti via 131, kemudian penyesuaiannya di tugas 3.2 halaman 22 itu bisa perlengkapan tokonya 143, berarti diganti dicoret pakai pensil kemudian dalam kurung 103 500. Tapi kalau misalnya karena saya kan ibaratnya kan berarti tidak ada pemakaian, malah penambahan secara logika saja lah. Nah, tapi kalau misalnya hitungannya tidak sama dengan via, misalnya hitungannya terakhir 145.000, kemudian sisa perlengkapan penyesuaiannya tata penyesuaiannya di halaman 22 itu 143, berarti kan ada pemakaian kan dari jumlah awal 145 berkembang jadi 143, berarti ada pemakaian perlengkapan itu maksudnya. Tapi kalau kebalikannya malah nambah, itu logikanya tidak ada yang beda pemakaian, malah dia nambah. Nah kalau nambah secara real berarti kan koreksinya itu koreksi atas penyesuaiannya itu berarti persediaan perlengkapan pada pendapatan atas selisih persediaan. Karena kalau ini kan metodenya periodik, bukan pakai faktual. Kalau faktual kan dia bisa pakai APB. Kalau periodik itu perlengkapan berarti dia bukan persediaan. Pada pendapatan atas selisih perlengkapan. Jadi atau istilahnya itu kalau dimasukkan ke saldo laba. Itu maksudnya. Tapi di sini
akunnya itu tidak ada akun pendapatan atas selisih perlengkapan atau saldo laba, maka diganti saja kalau hitungannya sama seperti Alivia, ya. Jadi malah bertambah bukan berkurang untuk penyesuaiannya yang halaman 22 tugas 3.2. Tapi kalau perhitungannya itu berkurang dari saldo, datanya penyesuaian itu berkurang, berarti tidak usah diganti. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Selain Anissa sama Livia, selain materinya yang ditanyakan, dua apa? Selain ditanyakan hal apa di nomor 81 sama tata penyesuaian, ada yang mau ditanyakan? Enggak, silakan. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya. Ini paling yang ditanya cuma tertentu tuh ya, Nisa, Olivia, yang lainnya Ayu, soalnya ngikut. Ya ada? Bu, saya mau bertanya, Bu. Anissa. Untuk Selasa depan kan untuk anak-anak sudah menyelesaikan sampai laporan keuangan. Nah, untuk saya kirimnya ke Google Drive itu hanya bentuk laporan keuangan saja atau bagaimana, Bu? Anak-anak cuma ngefotokan laporan keuangannya saja atau bagaimana untuk Selasa depan? Karena Selasa depan anak-anak sudah saya suruh untuk menyelesaikan semuanya. Selasa depan nanti grundel nanti teman-teman. Ya paling enggak tanggal 29 kan ya. Di tanggal 26 aja dikumpulkan. Ya dikirim ke kamu tanggal 26. Ya, kalau terakhir itu berarti kumpulkannya itu yang foto yang mana? Jurnal aja ya bisa. Iya, yang terakhir kemarin hanya jurnal khusus sama jurnal umum. Ya berarti jurnal-jurnal itu sama jurnal terus laporan keuangan. Saya bingungnya sih sama buku besar, soalnya kapan hari itu kelas reguler semester 3 saya marahi karena buku besarnya nggak diisi. Kan kalau saya suruh mengumpulkan hard copy-nya kan kesusahan karena ya kalau satu kelas Surabaya, Sidoarjo, Madura sih masih bisa terjangkau ya. Besik masih tidak terjangkau, tapi kalau sudah melebihi daerah itu kan misalnya lokasinya daerah Lamongan, Ponorogo, Madiun itu kan susah. Nah itu maksud saya buat kalau per folder bisa nggak ya Nis kalau di Google Drive tapi kirim ke email saya yang afiliasi yang Surabaya. Jadi gini, nanti per mahasiswa itu melanjutkan ya kan terakhir sampai bukti keberapa, kemudian untuk penyelesaian sampai laporan keuangan saya minta dibutuhkan atau di scan foto itu jurnal terakhir yang dikumpulkan itu sampai ke laporan keuangan. Sebentar. Jadi dari jurnal terakhir sampai jurnal terakhir ya Nis. Misalkan hari ini sampai 84 ya. 94 ya, 94 sampai 100. Berarti itu yang dibutuhkan yang di jurnal, foto scan. Kemudian buku besarnya, jadi buku besar kalau misalnya
di apa belum terfoto dari pertemuan akhir, berarti harus difoto. Makanya saya pengalaman yang semester 3 gitu. Saya marah itu berapa kali pertemuan kelima masih belum mengerjakan buku besar. Itu saya aduh benar-benar karena kan dia kan belum belum tahu saya ya, jadi belum tahu karakter saya, belum masih pertama saya ajar anaknya 3 tapi aduh itu. Jadi buku besarnya saudara foto scan mulai dari K sampai beban ya sampai terakhir. Jadi misalnya filenya ini satu file foto scan-nya jurnal terakhir itu dari jurnal bukti ke 94 sampai 100 misalkan gitu ya. Terus buku besarnya kalau misalnya belum ke foto ya udah foto scan mulai dari K sampai terakhir ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian ketiga itu buku pembantu hutang, pembantu piutang, terakhir laporan keuangan. Udah itu aja. Jadi buat file aja per file, kemudian di folder nama NIM. Nanti kirim ke Nisa dalam bentuk zip. Kemudian kalau Nisa kirim ke saya, zip juga, tapi nanti ke email saya yang afiliasi ya. Punya nggak email saya yang afiliasi? Bukan yang Gmail. Iya bukunya, tapi sebelumnya itu waktu saya kirim lewat emailnya ibu yang afiliasi itu tidak bisa bu, kayak tidak terdetek gitu emailnya. Jadi selama ini saya bagikan Google Drive yang berisi file tugas itu lewat Gmailnya bu. Oh, Iya. oh ya, ya nggak apa-apa aja. Soalnya udah habis penyimpanannya. Nggak apa-apa, nanti saya hapus. Ya wis ke Gmail aja. Iya bu. Jadi per ini ya, per mahasiswa ya. Misalnya Aprilia itu dia ngumpulkan dalam bentuk zip, ya zip tugas. Nanti dikasih folder laporan keuangan, dikasih foldernya nama Aprilia Veronica, NIM-nya berapa, underscore ini berapa. Kemudian isinya yang file per file ya nih. Ya yang pertama jadi sekanya jadi satu nilainya jurnal itu isinya jurnal yang yang terakhir dikumpulkan sampai ke bukti ke 100. Nah, kemudian buku besar mulai dari K sampai ke beban. Kemudian yang ketiga buku pembantu hutang dan piutang. Keempat baru laporan keuangan. Jadi 4 file yang dikumpulkan. Dikumpulkan tanggal 26 aja. Nanti Nisa ke Nisa tanggal 26, Nisa ke saya tanggal 27. Jadi ada space. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan. Ya ada. Mungkin sudah cukup. Andrea, Anggita, Eka, Nur Oktaviani, Aisyah, Elsa, Erlika, Vicky, Haidiatul, Hana, Ina, Megawati, Nanda, Novita, Nuru Aini, Rudiana, Alivia, Saskia, Umi, Kalsum, Windia, Aulia, Yunita, Seni, Anissa, Aprilia, Ayu, Eka. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mohon maaf ini jadi hard copy-nya tidak perlu dikumpulkan di kampus ya Bu ya? Enggak usah, terus gimana lah sama nih rumahnya daerah di luar area? Maksudnya di ada Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kan juga ongkos juga nih nanti. Ya kan? Enggak usah aja pakai software aja. Iya Bu, terima Buat kasih. ya, buat belajar aja di UAS. Bentar saya dulu. 20 siapa nih?
Nomor absen 20, nggak masuk ini. Siapa nih nomor 20 nih? Ingat nggak nih? Tidak, Bu. Sebentar saya cek dulu, Bu. Ini kalau saya lihat itu 20 nggak masuk. Ya, Pak. Kan bapaknya kan 25 ya? Oh, salsa. Oke. Ya udah. Kalau gitu ada lagi ditanyakan lagi nggak sebelum saya akhiri? Tidak Nggak ada, ada? Ibu. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai jumpa tanggal 29 Desember untuk pertemuan ke-13, teman terakhir. Ya, nanti pengumuman tugasnya di Anissa tanggal 26, Anissa ke saya tanggal 27. Jadi per zip ya, dalam bentuk zip ke Anissa. Kalau di folder kan agak susah, jadi kirim ke zip dalam bentuk zip ke Anissa, yaitu 4 file di foto scan, jurnal, kemudian buku besar, kemudian buku pembantu hutang dan buku pembantu piutang, dan laporan keuangan. Udah, itu aja. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa tanggal 29 Desember 2021. Saudara langsung absen, learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.